Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nama Muhammad Tajuddin, guru PAI SMK Negeri 1 Trenggalek, peserta PPG dalam jabatan UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2021 akan menampilkan video praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas UKIN PPG dalam jabatan 2021 dengan nomor peserta 350 395 001 020. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini Senin tanggal 29 November tahun 2021 berjumpa lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, silahkan salah satu memimpin doa ke depan yoga tasyo. Tolong tiketnya Mas Triwasiansyah, papan tulisnya dibersihkan terlebih dulu. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, sebelum pelajaran dimulai saya akan mengajukan presentasi terlebih dulu. Silahkan angkat tangan bagi yang kecil. Robi Murdani, Silva, Satriza, Sona, Suma, Surya, Syahwat, Sakit, Tegar, Toro, Trio, Vicky, Vita, Widya, Wilda, Yoga, Zainal Adib. Alhamdulillah, sebagian besar hadir, yang tidak hadir, yang sakit semoga cepat sembuh. Anak-anakku, pelajaran pendidikan agama Islam materi terakhir adalah dakwah Nabi periode Madinah. Apa artinya dakwah Nabi periode Madinah? Sebelum bab ini, materi sebelumnya adalah menjelaskan tentang sumber-sumber hukum Islam, di mana ada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Anak-anakku masih ingat
materi minggu lalu? Yuk coba materi minggu lalu apa? Hadis, sunnah, hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah, sedangkan sunnah adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang menjadi sumber rukun Islam. Coba diulangi materi minggu lalu. Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah, sedangkan sunnah adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang menjadi sumber rukun Islam. Ada yang lain? Jawaban yang lain? Al-Quran adalah kalamun yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya agar selamat di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah kalian masih ingat materi minggu lalu, yakni tentang sumber hukum Islam. Salah satunya adalah Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Semoga yang lain juga masih ingat materi minggu lalu. Materi kali ini adalah dakwah Nabi periode Madinah. Dakwah itu apa namanya? Dakwah adalah menyiarkan agama Islam. Jadi Nabi menyiarkan agama Islam yang pertama di Mekah, yang kedua di Madinah. Untuk semester ganjil ini menjelaskan dakwah Nabi periode Mekah. Jadi merupakan sejarah Islam. Mengapa kita perlu mempelajari sejarah Islam atau bab ini? Salah satu tujuannya adalah mengikuti kebenaran dakwah Rasulullah di Mekah dengan benar. Yang kedua, mempertahankan kebenaran dakwah Rasulullah di Mekah. Berikutnya, menunjukkan sikap tangguh dalam kehidupan sehari-hari. Mendeskripsikan keterkaitan substansi dan strategi dakwah Rasul dengan benar. Jadi meskipun sejarah itu perlu kita pelajari, salah satu manfaatnya adalah agar kita dapat mengambil pelajaran sejarah sulitnya Nabi ketika dakwah di Mekah, kemudian kita saat ini dapat menjalani agama kita dengan lebih baik lagi. Anak-anakku semua, marilah kalian simak video tentang dakwah Nabi periode Mekah yang sudah saya share di foto kalian. Silakan dilihat dan dipahami. Nanti dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tajuddin akan mempresentasikan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Adapun kompetensi dasarnya yaitu meyakini kebenaran dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, menganalisis substansi, strategi, dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Peta konsep: kondisi masyarakat Mekah sebelum kenabian, sejarah kenabian, substansi dakwah, strategi dakwah, reaksi terhadap dakwah, ibroh dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dakwah Rasulullah ketika di Mekah? Kondisi masyarakat Mekah sebelum kenabian antara lain yaitu menyembah berhala, skeptis, mabuk-mabukan, membunuh bayi perempuan, dan berzina, serta suka merampok.
Kondisi masyarakat Mekah sebelum kenabian yaitu disebut dengan zaman jahiliyah karena mereka tidak mengenal Tuhan yang sebenarnya. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali yaitu di Gua Hira dengan adanya turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Selama 3 tahun Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi yang dibantu oleh istri, keponakan, paman, serta sahabat, yaitu Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Thalhah bin Zubair. Semuanya itu disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun atau orang yang pertama kali masuk Islam. Berikutnya Allah menurunkan Quran surat Al-Hijr ayat 94. Apa saja substansi dakwah Rasulullah di Mekah? Yang pertama, kerasulan Nabi Muhammad SAW dan wahyu pertama. Berikutnya adalah ajaran-ajaran pokok Rasulullah SAW di Mekah, yaitu mengajarkan tentang tauhid serta akhlak mulia. Lalu bagaimana reaksi masyarakat Mekah terhadap dakwah Rasulullah? Yang pertama, ada yang menerima ajaran Rasul, ada yang menolak ajaran Rasul, dan pura-pura menerima ajaran Rasul atau orang-orang munafik. Yang menerima ajaran Rasul, mereka meyakini bahwa apa yang disampaikan Nabi SAW adalah berdasarkan wahyu. Keteladanan Nabi Muhammad SAW dilakukan dalam kesehariannya. Ajaran beliau bersifat rasional. Dalam melakukan syiarnya, beliau tidak melakukan kekerasan. Adapun alasan menolak ajaran Rasul, yang pertama adalah aspek ideologis, yaitu taklid kepada ajaran nenek moyang secara total. Berikutnya adalah aspek sosial, karena bangsa Arab hidup berkasta-kasta, sementara Islam menawarkan hak yang sama kepada semua manusia, tidak ada budak dan tidak ada kaum bangsawan. Berikutnya adalah aspek ekonomi. Selanjutnya adalah aspek ideologis. Kaum Quraisy tidak dapat membedakan antara kenabian dan kerasulan. Kekuasaan kerajaan memeluk Islam dianggap tunduk kepada Abdul Muthalib. Adapun golongan yang pura-pura menerima ajaran Rasul disebut dengan orang munafik. Tujuannya adalah ingin menghancurkan Islam dari dalam dan ingin merebut kembali kekuasaan kafir Quraisy. Berikut ada beberapa ancaman dan siksaan yang dialami Nabi Muhammad SAW. Suatu hari Abu Jahal melihat Rasul di Bukit Sofa. Ia mencerca, menghina, tapi tidak ditanggapi oleh Rasul, dan ia beranjak pulang. Kemudian kaum Quraisy bergabung dengan itu di dekat Ka'bah. Mendengarkan kejadian tersebut, Hamzah atau paman Rasul marah, seraya bangkit mencari Abu Jahal, kemudian menemukan Abu Jahal yang sedang duduk di samping Ka'bah dengan kelompoknya. Tanpa banyak bicara, ia langsung mengangkat busur
dan memukulkannya kepada Abu Jahal hingga tengkoraknya terluka. Engkau mencerca dia atau Rasulullah, padahal aku sudah memeluk agamanya. Aku menempuh jalan yang ia tempuh, jika mampu ayo. Suatu hari Uqbah bin Abi Mu'aid melihat Rasulullah bertawaf, lalu menyiksanya. Ia menjerat leher Rasulullah SAW dengan surbatnya dan menyeret keluar masjid. Beberapa orang datang menolong Rasulullah karena takut kepada Bani Hashim. Penyiksaan lain yang dilakukan oleh pamannya sendiri yaitu Abi Lahab dan istrinya Ummu Jamil yang tiada tara kejinya. Rasulullah bertetangga dengan mereka, mereka tak pernah berhenti melemparkan barang-barang kotor kepadanya. Suatu hari mereka melemparkan kotoran domba kepada Nabi. Kaum Quraisy memutuskan segala bentuk hubungan perkawinan dan perdagangan dengan Bani Hashim. Persetujuan pemboikotan ini dibuat dalam bentuk piagam dan ditandatangani bersama dan digantungkan di Ka'bah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 7 kenabian dan berlangsung selama 3 tahun. Pemboikotan ini mengakibatkan kelaparan, kemiskinan, kesengsaraan bagi kaum muslimin. Adapun prinsip dakwah adalah suatu usaha yang dilakukan seorang untuk mengajak orang lain berperilaku, bersikap, dan berkehidupan sesuai dengan aturan Allah. Islam memiliki prinsip dan dakwah, yakni tidak mengenal pemaksaan, apalagi kekerasan. Bahkan bebas menentukan pilihan akidah atau agama, tidak boleh seorang pun memaksakan agama kepada orang lain. Ibrah dakwah Rasulullah SAW yang pertama memiliki sikap tangguh. Contohnya menggunakan waktu untuk belajar dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan prestasi yang tinggi. Secara terus-menerus mencoba sesuatu yang belum dapat dikerjakan sampai ditemukan solusi untuk mengatasinya. Tidak putus asa ketika mengalami kegagalan dalam meraih suatu keinginan. Jadikanlah kegagalan sebagai cambuk agar tidak mengalaminya lagi di kemudian hari. Yang kedua adalah memiliki jiwa berkorban. Perhatikan bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya mengorbankan mereka, tidak hanya berupa harta, keluarga yang ditinggalkan, bahkan mereka rela meregang nyawa untuk memperjuangkan tegaknya tauhid. Contohnya yaitu menyisihkan waktu sebaik mungkin untuk kegiatan yang bermanfaat, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sudah selesai melihat videonya? Sudah tuntas? Sudah paham apa belum? Paham? Alhamdulillah. Mungkin ada beberapa dari kalian yang kurang paham, yang ingin bertanya, silakan. Jawab apa? Jelaskan apa yang dimaksud dengan ashabul awalun. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ashabul awalun. Mungkin selain itu ada pertanyaan yang lain. Bagaimana reaksi orang-orang kafir Quraisy terhadap dakwah yang dilakukan Rasulullah? Terima kasih. Ada 2 pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan as-sabiquna awalun dan bagaimana reaksi orang kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi
di Mekah. Oke, ada dua pertanyaan dari teman kalian. Yang pertama tentang as-sabiqunal awwalun. Mungkin ada yang bisa menjawab apa penjelasan dari as-sabiqunal awwalun? As-sabiqunal awwalun adalah orang-orang yang pertama yang mengakui kerasulan Muhammad dan menyatakan keislaman. Antara lain Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah. Ya, paham ya? As-sabiqunal awwalun adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Kamu masuk Islam urutan berapa? Beribu-ribu kali. Jadi sebelum adanya Islam, terus ada agama Islam yang langsung mau diajak Islam oleh Nabi, namanya as-sabiqunal awwalun. Jadi orang pertama kali masuk Islam antara lain Khadijah, Zaid bin Harithah dan lain-lain. Untuk pertanyaan kedua tentang reaksi orang kafir Quraisy, ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Reaksi orang kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah. Kafir Quraisy berupaya menggalang kekuatan agar Rasulullah dalam menyebarkan Islam menghentikan. Berbagai cara dilakukan, mulai mengajak berdialog dengan mengiringi bantuan hingga kekerasan yang dilakukan terhadap Rasulullah. Ya, jadi Nabi Muhammad berdakwah itu tidak mudah, tapi sulit karena masyarakat Arab sudah mempunyai kepercayaan yang kuat. Maka sebagian besar menolak, yaitu membujuk Nabi, memberi hadiah Nabi dengan syarat berhenti menyiarkan Islam. Ada yang menyakiti Nabi dan lain-lain. Intinya dulu sangat sulit Nabi dalam berdakwah. Maka Nabi Muhammad dakwah pertama dengan siri atau sembunyi-sembunyi, dakwah kedua dengan jahri atau terang-terangan. Nabi Muhammad dakwah siri selama 3 tahun, dilanjutkan dakwah secara terang-terangan selama 10 tahun. Lanjut. Kondisi masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam terkenal dengan sebutan apa? Jahiliyah atau zaman kebodohan. Pada saat itu masyarakat jahiliyah melakukan kemusyrikan, antara lain yaitu menyembah berhala. Patung-patung yang terkenal adalah patung Uzza, Manat, Lata, Hubal. Itu adalah sesembahan orang jahiliyah. Jadi Nabi Muhammad menjelang usia beliau 40 tahun mimpi yang indah. Seakan mimpinya itu seperti kenyataan. Akhirnya Nabi Muhammad uzlah. Uzlah itu apa? Menyendiri, yaitu di gua Hira. Sur apa Hira? Gua Hira. Setelah menyendiri di gua Hira, kedatangan malaikat, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sudah hafal ya Al-Alaq 1 sampai 5? Mari kita baca bersama-sama Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Shadaqallahu
Tepuk semangat. Semangat. Ulangi yang keras. Bareng. Tepuk semangat. Cukup. Anakku, ini jumlahnya ada 11 orang. Nanti saya jadikan 3 kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 4 orang. Jadi masing-masing setelah terbentuk 3 kelompok nanti melakukan diskusi, mendiskusikan tentang video yang kalian lihat tadi. Dari video yang kalian lihat nanti, yang kalian lihat tadi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Silakan dibentuk kelompok, 3 kelompok. Alhamdulillah telah terbentuk 3 kelompok. Ini saya namai kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Tugas masing-masing kelompok adalah bermusyawarah, berdiskusi pada metode yang telah saya kirim. Jadi di metode ada video, ada tugas-tugas. Nanti tugasnya dipresentasikan per kelompok. Paham anak? Silahkan berdiskusi, dilihat soalnya, materinya di link Edmodo yang saya kirim. Saya beri waktu 15 menit. Dan coba Bapak belum diskusinya. Udah ya? Mungkin ada yang sudah, mungkin ada yang masih kurang sedikit. Sebelum diskusi kita lakukan, coba untuk kelompok pertama, silakan kalian berempat membaca Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 4 secara ayat 1 sampai 5 bersama-sama. Kelompok 1. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Dilanjutkan kelompok 2. Membaca Quran surat Al-Alaq 1 sampai 5. Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah adanya waktu yang pertama, Al-Alaq ayat 1 sampai 5, berarti Muhammad secara resmi menjadi seorang Rasul.
Tahukah bedanya antara Nabi dan Rasul? Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul selain untuk dirinya juga disampaikan kepada umatnya. Ini Nabi Muhammad atau Rasul mempunyai umat. Karena Rasul, maka Rasul berdakwah. Iqra, bacalah bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu, khalaqa, yang telah menciptakan. Khalaqal insana, Allah menciptakan manusia min alaq, dari saripati atau segumpal darah. Iqra, bacalah, wa rabbuka, Tuhanmu, al-akram, maha mulia, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajari manusia dengan lantaran kalam, alamal insana malam ya'lam, mengajari manusia apa yang sebelumnya belum diketahui. Ayat tersebut turun di gua Hira, disampaikan oleh malaikat Jibril. Itu resmi Muhammad menjadi seorang Rasul ketika umur 20 tahun. Seperti yang telah kalian lihat di video yang saya kirim. Sudah melihat semua ya? Ya. Setelah kalian melihat beberapa video, coba masing-masing kelompok memberi tanggapan dari video tersebut. Tolong untuk kelompok 1, apa yang bisa kamu simpulkan setelah melihat video tadi? Nabi Muhammad tampil sebagai teladan yang baik. Sejak sebelum menjadi nabi, beliau sudah tampil sebagai sosok yang jujur. Oke, jadi Muhammad merupakan sosok yang baik sejak sebelum beliau diangkat menjadi seorang Rasul. Ketika masih kecil, karena kejujurannya mendapatkan gelar Al-Amin, artinya dapat dipercaya. Terima kasih untuk kelompok 1, beri tepuk tangan. Mungkin ada kelompok lain yang bisa menyimpulkan. Coba untuk kelompok 2, setelah melihat video, apa yang bisa kalian simpulkan? Setelah saya mengamati video tersebut, bahwa Nabi Muhammad diutus Allah untuk membawa ajaran tauhid yang sebelumnya masyarakat Arab juga masih membuktikan. Oke, jadi ajaran Rasul adalah ajaran tauhid. Tauhid adalah mengajari bahwa Allah itu berapa jumlahnya? 1. Yang sebelumnya yaitu jahiliyah, yang disembah adalah patung. Terima kasih untuk kelompok 2. Alhamdulillah, kegiatan kelompok berjalan dengan baik. Untuk berikutnya, untuk pertemuan selanjutnya, ada 3 kelompok tadi. Ada tugas, yaitu tugas kalian mengurutkan materi, substansi, dan strategi dakwah Nabi ketika di Mekah dalam bentuk lain. Berikutnya kalian saya beri tugas mempresentasikan tentang strategi dakwah Nabi periode di Mekah. Siap ya minggu depan? Siap. Ini masing-masing kelompok dipresentasikan oleh 1 atau 2 orang. Ini merupakan bab terakhir, yaitu bab strategi dakwah Nabi periode Mekah. Jadi Nabi yang pertama dakwah di Mekah mulai beliau berumur 40 tahun. Yang didakwahi pertama adalah keluarganya, sahabatnya yang baru masuk Islam, yang langsung mau masuk Islam. Tadi namanya apa? As-sabiqunal awwalun.
Kemudian Nabi Muhammad dakwah secara siri atau sembunyi-sembunyi selama 3 tahun karena umat Islam masih sangat sedikit. Setelah 3 tahun Allah memerintahkan untuk dakwah secara terang-terangan. Jadi Nabi naik ke atas bukit Sofa, undang-undang atau menyeru, kemudian orang-orang berkumpul, lalu Nabi memberi dakwah tentang Islam. Ketika didakwahi ada yang menerima Islam, ada yang menolak secara halus, ada yang menolak secara kasar. Jadi setelah 3 tahun dakwah siri, akhirnya selama 10 tahun Nabi Muhammad dakwah secara terang-terangan. Sulit apa tidak kira-kira dakwah di kala itu? Sulit, karena masyarakat Arab mempunyai keyakinan yang kuat terhadap berhala, mantap terhadap patung. Meskipun ada yang mengetahui bahwa sebenarnya salah, karena sombong tetap tidak mau masuk Islam. Jadi musuhnya Nabi adalah kafir Quraisy. Muhammad pun juga berasal dari suku Quraisy. Quraisy merupakan salah satu suku yang terhormat di Arab. Kalau di sini ada suku apa saja? Jawa, Madura. Mungkin di Arab salah satu suku yang terkenal adalah suku Quraisy. Jadi menjelang ujian akhir semester, kalian harus rajin belajar. Jangan keluyuran saja. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu. Akhirnya kelas kita masuk normal, tidak masuk bergilir seperti pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.